Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol, tetap di Ngopini Politik. Ya, rupanya penggemar ngompol ini perhatian. Dan siapapun bekas koruptor bakal dihajar habis-habisan sama penggemar ngompol ini. Ya contohnya di dua konten ngompol episode 115 dan 116 yang membicarakan Mas Romi, mantan ketua umum P3 ini. Banyak dikomentari negatif. Wah, sudah pokoknya habis lah. Saya tidak bermaksud membela Mas Romi loh, enggak. Di episode itu yang kita ambil itu pernyataannya, jadi prediksinya, jadi ramalannya. Ya kita semua, seluruh rakyat Indonesia harus nyahkan perilaku korup dari negara ini. Oh, enggak boleh, korup harus dilawan. Itu musuh masyarakat itu. Sebab terbukti korupsilah yang merusak negara ini. Nah, sekarang kita bongkar aja bersama. Nah, PDIP sebagai satu-satunya partai yang berdasarkan undang-undang bisa mengajukan bakal capres sendiri karena memenuhi syarat presiden threshold, mengajak parpol lain untuk berkoalisi. Dan hebatnya, ajaan ini ditawarkan ke partai yang secara suara atau elektabilitasnya tidak menjual. Mereka itu adalah Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan itu, P3 sama PBB itu. Nah, kenapa? Kenapa tawaran itu diajukan pada dua partai mediocre itu? Ya, siapa yang punya inisiatif di PDIP ini? Ini pertanyaan yang cukup membuat kita bertanya-tanya. Menggandeng mereka. Kalau PBB sih belum ada yang mendekat ya memang. Tentu itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Politik itu dinamis. Tapi bagaimana dengan P3? Yang kita tahu sudah merapat ke koalisi Indonesia Bersatu. Nah, apakah Golkar dan PAN tidak marah itu? Orang muring-muring itu kalau P3 ditawari oleh partai lain itu. Justru pendekatan PDIP ke P3 dan PBB menunjukkan kualitas parpol yang nasionalis. Ya, respon PBB atas tawaran ini, Pak Yusril Izzah Mahendra sebagai Ketua Umum PBB langsung menyatakan hanya PDIP dan PBB. Iya, gak disaingi ini. Partai yang memperjuangkan ideologi, sementara partai lainnya hanya pragmatis saja. Ya, mari kita singkap. Nah, kenapa dua parpol yang terhitung kecil ini ditawari bergabung dalam Pilpres 2024 yang akan datang ini loh. Dua partai ini hampir dipastikan tidak banyak gaya nih saat diajak koalisi. Oh, suara akrobatik enggak itu. PBB yang pada tahun 2019 tak mendapatkan kursi di DPR. Dia pun tidak punya, itu wakil di parlemen tidak punya, apalagi di jabatan menteri sama sekali enggak. Pak Iza aja ya enggak, Pak Yusril. Nah, bakal senang, wah, bukan kepalang itu atas tawaran dari PDIP, wah, berbunga hati. Nah, agenda pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Yusril sudah diagendakan. Wah, ada jadwal itu, sudah ada jadwalnya. Tinggal pelaksanaannya saja. Nah, untuk P3, pertemuan antara Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dengan Mas Roma Hurmuzi, Mas Romi itu, Ketua Majelis Pertimbangan, sudah terlaksana. Wis ketemu itu, sudah ada pembicaraan itu. Nah, PDIP melihat Koalisi Indonesia Bersatu masih menunggu siapa bakal capres yang diajukan. Artinya baik Golkar, PAN dan P3 akan yes man saat diajak bergabung gitu loh. Pokoknya nurut itu. Lah, membuka tawaran lebih duluan, memberi mereka kelegaan. Tawaran yang datang membuat mereka ikut mewarnai target kemenangan hat-trick bagi PDIP. Menang 3 kali berturut-turut lah. P3 merasakan betul itu. Bergabung dengan PDIP setidaknya 5 tahun terakhir ini.
partai hijau itu memperoleh 1 kursi menteri, ya lumayan kan. Bisa memperkuat paling tidak ya partainya bisa muncul terus itu loh. Nah, Mas Romi juga mengatakan terbuka peluang KIB melebur bersama PDIP. Oh, ini Mas Romi lagi loh, tapi maaf loh ya, ini prediksinya Mas Romi dan pendapatnya Mas Romi. Jadi kita menyampaikan permasalahan yang lain. Nah, kebersamaan PDIP dengan P3 sudah berjalan lama itu. Ya, baik aspek pergerakan di tingkat daerah maupun nasional sudah lama ya. Melihat dua partai ini melengkapi pilar yang dibutuhkan bangsa, nasionalisme dan religius. Harusnya kita tahu lah. Nah, tawaran PDIP ke P3 dan PBB sekaligus merangkul kemungkinan itu. Nah, mereka justru bergandengan dengan koalisi tidak prospektif. Nah, dirangkul duluan sama PDIP. Tidak banyak yang tahu loh. Politisi senior di P3 dan PBB memiliki hubungan emosional dengan beberapa tokoh PDIP. Ya, siapa yang tahu? Banyak yang nggak ngira itu. Dan selama 2014 maupun 2019, walaupun tidak masuk koalisi pemerintahan, PBB tidak cerewet, orang ngerecoki pemerintah, orang nyinyirin pemerintah itu. Mas Yusril justru membackup itu loh. Keberadaan mereka di luar koalisi tidak membutakan mereka atas capaian keberhasilan Presiden Joko Widodo. Dia mengakui keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo. Nah, termasuk peristiwa politisasi agama. Nah, seperti demo 212, kepulangan Habib Rizik, Pilkada DKI tentang politik identitas, penetapan undang-undang Omnibus Law dengan peristiwa lain lah. Parpol yang mencoba memprovokasi PDIP agar segera mengumumkan capres diabaikan begitu saja. Ya, termasuk saat awal Pak Jokowi mendapat tuduhan jadi petugas partai itu. Nah, ini tuduhan-tuduhan itu hilang sendiri, tak berbekas. Ini kesaktian PDIP. Nah, baik P3 maupun PBB sadar kapasitas oposisi harus baik, tidak asal kontra dengan pemerintah. Jika mereka belum punya kemampuan oposisi, ya buat apa menjadi oposisi? Malah ngentek ke tenaga, ngentek ke doyo, malah kesel dewe itu. Nah, contoh sederhana itu, lihat PKS itu maupun Demokrat mengaku sebagai oposan, tapi selama 8 tahun ini malah tidak jelas sebagai oposisi apa mereka itu. Oposisi meneng wae, tidak pernah mengkritik. Ya tidak ada yang dikritik. Akhirnya ya melemah sendiri loh. Dan apa kritik mereka ke pemerintah? Kan nggak ada. Justru yang banyak melakukan demo, aksi atau protes itu dilakukan oleh ormas yang sebenarnya bukan oposisi, tapi ormas-ormas yang punya kepentingan secara pribadi, malah jadi macet ke dalan wae. Harusnya bisa dibicarakan di parlemen, malah dalannya sing macet karena kokean demo gitu. Nah, para partai yang berada di luar pemerintah tidak berjalan dengan baik. Mereka menanggung akibatnya, bukan hanya di Pilpres 2019 kembali kalah, orang menang gitu loh. Suara partai juga tidak naik signifikan itu loh, nggak ada yang naik gitu loh. Partai Gerindra kemudian memilih bergabung ke koalisi pemerintah. Ya, dengan memasukkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sebagai menteri yang juga kader Gerindra. Pak Sandiaga itu sebagai menteri ini sekarang. Nah, Gerindra mendapat keuntungan besar saat ini ketika bergabung dengan pemerintah. Ya, bukan hanya sebatas kursi menteri, melainkan pencapresan Pak Prabowo mampu menaikkan elektabilitasnya. Nah, Gerindra, PKB yang sudah membuka sekretariat bersama, sekbernya, pasti tidak akan pasif begitu saja. Orang mau menang, mesti dia akan bergerak. Jika ada peluang kembali bekerja sama dengan PDIP, mereka akan realistis. Kenapa tidak itu? Daripada berdarah-darah kalah, malah ngentek ke apa-apa, ngedol lapangan nanti malah. Ya, lebih baik bersama-sama dengan banyak parpol semakin kuat. Memenangkan Pilpres, yaitu tantangan terbesarnya. Nah, maukah
Maukah PDIP mereka merelakan bakal capresnya diberikan kepada Pak Prabowo? Nah, ini semua bukan untuk dikonfrontasikan. Bisa saja dibuka pembicaraan-pembicaraan baru. Nah, jika P3, Gerindra dan PKB kembali bersama dengan PDIP, nah apakah Golkar dan PAN diam saja? Ya pasti enggak gitu loh. Nanti ya mikir-mikir, kayak udah ngumpul apa itu. Politik seperti itulah. Ke depan, peluang meleburnya KIB bahkan bisa jadi Gerindra dan PKB akan turut menjadi satu. Oh, itu bisa saja terjadi. Nah, tidakkah kita melihat sinyal-sinyal itu? Dorongan dari Pak Jokowi juga. Sewaktu ada kunjungan kerja di Kebumen, nah, minggu lalu itu, tidak hanya ada presiden, namun juga Pak Prabowo serta Pak Ganjar Pranowo. Parpol lain bakal mudah diajak koalisi. Nah, dengan latar belakang bakal capres yang jauh lebih tidak menimbulkan perdebatan, ora usrak, ora berisik gitu loh. Nah, saat mengusung Pak Jokowi tahun 2014 lalu, banyak partai yang meragukan kapasitasnya. Maka waktu itu koalisi lumayan berat. Namun sekarang PDIP mampu membuktikan bila kader PDIP memiliki kualitas dan kapasitas mumpuni dalam memimpin negara ini. Ya, Pak Jokowi ini, bahkan Pak Prabowo yang berniat mencalonkan diri, belum pernah kita lihat mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Nah, itu bukan hanya karena beliau menham, tetapi juga menghormati PDIP sebagai partai yang sudah berkelas gitu loh. Nah, PBB yang mengkonfirmasikan ajakan PDIP sepertinya disampaikan Sekjen PBB Pak Afriansyah kalau nggak salah itu. Nah, tawaran koalisi itu sebagai membuka langkah ke depan. Ya, jika kita jeli nih, kedua partai ini memiliki kesejarahan kuat di masa lalu. Ya, saat awal kemerdekaan terjadi kerjasama antara PNI dan Masumi. Loh, ini kalau kita kembali ke sejarah loh ya, dorongan Pak Jokowi pada Pak Yusril sebagai salah satu contoh tokoh yang bisa ditarungkan dalam Pilpres 2024 makin membuat PBB optimis. Oh iya, pasti itu. Pemilu 2024 mereka akan berbicara banyak. Ya, melihat perkembangannya yang baik, minimalisir ketegangan di Pilpres 2014 dan 2019 tidak terulang kembali. Gitu ya kawan-kawan. Kalau gitu sampai ketemu lagi di ngompol-ngompol berikutnya untuk bicara masalah politik. Ini sudah tahun politik. Salam begawan.